Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Tami Mandira dengan NPM 197540818. Saya dari Politeknik Negeri Lampung dengan prodi Agribisnis Pangan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan rencana agribisnis dan mengelola sistem produksi tanaman tomat. Nah, tomat adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan. Dari Meksiko sampai Peru, tomat sendiri memiliki siklus hidup yang singkat dan memiliki tinggi antara 1 hingga 3 meter. Tomat termasuk sayuran buah yang paling digemari oleh setiap orang karena rasanya enak, segar, dan sedikit asam. Nah, selain itu, tomat setelah tua dan berwarna merah merupakan sumber vitamin A, vitamin C, dan sedikit vitamin B. Kandungan vitamin A-nya lebih tinggi 2-3 kali dari semangka. Nah, alasan saya memilih tomat. Tomat menjadi salah satu jenis sayuran yang menyimpan banyak manfaat. Buah yang satu ini memiliki kandungan vitamin dan nutrisi yang tinggi. Buah dengan ciri khas yang terasa asam ini kerap digunakan untuk bumbu masakan. Selain bumbu masakan, bahkan tomat juga bagus untuk kecantikan baik itu masker wajah. Di pasaran pun, permintaan tomat terbilang cukup tinggi. Buah ini banyak dicari. Dalam bisnis kuliner, tomat kerap menjadi bumbu masakan dan bumbu sambal. Tingginya peminat tomat menjadikan peluang usaha budidaya tomat terbilang sangat menguntungkan. Nah, berikut hasil dan pembahasan pengelolaan produksi tanaman tomat saya. Komoditas tanaman tomat. Nah, di sini saya mempunyai lahan 10 hektar dengan ukuran bedeng 1 × 15 meter sama dengan 0,15 meter. Jarak antar bedengnya sama dengan 60 cm. Jarak tanamnya 50 cm dikali 60 cm sama dengan 3000 cm3. Lalu dijadikan meter kubik sama dengan 0,3. Nah, jumlah populasi tanaman perbedengan bisa dihitung dengan luas lahan per jarak tanam dikali jumlah tanam per lubang. Jadi, 10/0,3 dikali satu tanaman sama dengan 30 tanaman bedengan. Jumlah bedengan, luas lahan per panjang ditambah jarak dikali lebar ditambah jarak. Nah, sama dengan 100.000 meter kubik per 15 meter ditambah 0,6 meter dikali 10 meter ditambah 0,6 meter. Sama dengan 100.000 meter kubik per 15,6 meter dikali 10,6 meter. Sama dengan 100.000 meter kubik per 165,36 meter kubik. Jadi sama dengan 604 bedengan per hektar, sama dengan 604 dikali 10 hektar, sama dengan 6040 bedengan per 10 hektar. Lalu jumlah benih tomat. Nah, tanaman dalam satu bedeng dikali jumlah bedengan sama dengan 30 tanaman per bedeng dikali 604 bedeng per hektar. Jadi sama dengan 18120 tanaman per hektar sama dengan 18120 tanaman dikali 10 hektar sama dengan 181.200 tanaman per 10 hektar. Jadi, benih tomat yang dibutuhkan adalah 1 hektar sama dengan 18.120, 10 hektar sama dengan 181.200, 1 kg benih sama dengan 3.000 benih. Lalu 1 kg benih sama dengan 70.000. 61 kg benih dikali 3.000 sama dengan 183.000. Yang dibutuhkan hanya 181.200. Jadi 61 kg dikali 70.000 sama dengan 4.270.000. Nah, jumlah tenaga kerja. Diketahui ST-nya sama dengan 5 menit. Waktu kerjanya 420 menit dengan target output 604 jumlah bedengan. Yang ditanyanya, cara menghitung tenaga kerjanya. Nah, tenaga kerja sama dengan ST dikali output per waktu kerja. Tenaga kerja 5 dikali 604 per 420 sama dengan 7 orang per hektar. Lalu tenaga kerjanya 7 dikali 10 hektar sama dengan 70 orang per 10 hektar. 1 orang sama dengan 70.000. 70 orang sama dengan 70 dikali 70.000 sama dengan 4.900.000 per hari. Lalu yang kedua ada kegiatan yang dilakukan, yaitu mengolah lahan, menanam benih, pemupukan 2 kali, pemeliharaan tanaman 2 kali, lalu panen. Lalu 4.900.000 dikali 7 kegiatan tersebut sama dengan 34.300.000. Jadi, pengeluaran untuk tenaga kerja sendiri yaitu 34.300.000. Nah, jumlah pupuk yang dibutuhkan. Jadi, harga pupuk per hektar yaitu sama dengan 400.000.
10 hektar sama dengan 400.000 dikali 10 hektar sama dengan 4 juta per 10 hektar. Di sini kita bisa lihat inventaris sumber dayanya, yaitu ada tenaga kerja, benih, pupuk, alat tanam benih, sprayer punggung, arit, herbisida, dan lain-lain. Nah, jumlah tenaga kerja itu ada 70 orang dengan total 34.300.000. Benihnya ada 181.200 dengan total 4.270.000. Pupuk dengan jumlah 2.000 kg dengan total 4 juta. Alat tanam benihnya jumlahnya 1, totalnya 2 juta. Sprayer punggung 5 dikali 500.000 dengan total 2.500.000. Arit dengan jumlah 10 dan total 150.000. Herbisida jumlahnya 0,5 liter dengan total 30.000. Dan lain-lainnya dengan total 2 juta. Jadi jumlah semua totalnya yaitu 49.250.000. Nah, cara menghitung RC rasio atau dan BC rasio. Nah, jika lebih dari 1, maka dikatakan usaha tersebut layak. Jika hanya 1, impas, kurang dari 1, tidak layak. RC rasio adalah jumlah rasio yang dipakai guna melihat keuntungan relatif yang diperoleh oleh suatu usaha atau proyek. RC sama dengan penerimaan dibagi total biaya. Sama dengan 543.600.000 per 49.350.000 sama dengan 11. Berarti RC sama dengan 11 atau lebih dari 1, maka usaha ini dapat dikatakan layak. BC rasio adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan dalam suatu usaha atau proyek. BC dapat dihitung dengan keuntungan dibagi total biaya. Jadi, 494.350.000 dibagi dengan 49.250.000 sama dengan 10. Berarti, BC sama dengan 10 atau lebih dari 1, maka usaha ini dapat dikatakan layak. Nah, menghitung biaya dan penerimaan usaha. Biaya usaha yang kita punya yaitu 49.250.000. Penerimaannya 181.200 tanaman. Satu tanaman menghasilkan tomat yang berukuran 0,5 kg. 181.200 tanaman dikali 0,5 sama dengan 90.600 kg. Harga tomat per kilogram sama dengan 6.000. 90.600 dikali 6.000 sama dengan 543.600.000 juta rupiah. Nah, keuntungan yang didapatkan 543.600.000 dikurang dengan 49.250.000 sama dengan keuntungan yang didapatkan yaitu 494.350.000. Nah, berikut adalah hasil PPT dari usaha tomat saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.